hari-hari yang spesial. Saya suka saudara tadi apa yang dikatakan oleh WL-nya. Saudara kalau kita diam jangan pernah berpikir bahwa iblis akan diam. Kita toh diam akan tetap dipukulin iblis. Karena itu mari kita pukulin iblis. Saudara saya baru dari Kalimantan. Saudara dan kemudian saya melihat benar seperti yang dikatakan itu. Saudara saya di Kalimantan dan saya masuk ke satu kota. Dan kota itu begitu bekunya saudara. Gereja sih terima semua anteng saudara ya. Seperti mumi menurut saya. Saya seperti khotbah di depan mumi saudara. Spiritnya itu mati saudara. Dan kemudian saudara malam saya tidur. Saudara saya didatangi seorang wanita. Saudara dan wanita ini berkata, saya ini yang pegang kota ini. Dan seluruh kota ini aku ikat. Dan dia berkata mereka semuanya itu aku kontrol habis. Dan saya lihat bahkan orang-orang Kristen itu dibalut seperti mumi saudara. Terus kemudian ini spirit bilang saya tahu siapa kamu. Saya tahu dia bilang yang mengutus kamu. Tetapi dia bilang begitu. Nanti kalau kamu pulang saya pegangin lagi anak-anakku. Saudara dan kemudian saya bangun kaget. Saudara dan saya tahu itu bukan mimpi, itu sebuah pertemuan dengan setan. Saudara setannya sudah pergi, dia tahu tidak nyerang saya, dia takut saudara ya. Tapi kemudian pagi saya cerita dan saya ajak semua jemaat. Saya bilang siapa yang tidak mau jadi mumi, siapa yang tidak mau dikendalikan terus peperangan rohani. Saudara dan terjadi peperangan rohani yang luar biasa. Dan luar biasa saudara itu pendeta-pendeta saudara yang berteriak-teriak saudara minta dibebaskan. Selesai itu saudara saya keluar, beberapa pendeta, beberapa orang mendatangi saya. Yang pertama mendatangi saya seseorang pengusaha kaya. Dia dulu punya tanah saudara ya, isinya semua batu bara 4 biji. Saudara dan kemudian dia bilang gini, Bu, yang ibu ngomong itu benar sekali. Saya bilang kenapa Pak? Dia bilang 3 tahun yang lalu saya itu kaya raya. Saya punya tanah, saya punya toko, saya punya segala sesuatu. Dan saya bertekad 30% lebih saya kasih buat gereja. Karena saya sangat diberkati. Suatu hari saudara jam 6 sore dia sudah tutup karena mau ke gereja. Dia lihat seorang perempuan pakai baju putih saudara. Ya ada di tokonya. Padahal tokonya sudah ditutup. Dan dia ngomong begini saudara. Bu, ibu kekuncian ya? Ya, kok masih ada di dalam tokonya ditutup? Saudara perempuan ini enggak nyaut jalan lagi. Jadi dia kejar saudara. Dia kejar lagi, Bu ibu kekuncian ya? Tokonya sudah tutup. Saudara itu perempuan lagi, pindah lagi. Sampai akhirnya perempuan itu terdesak di tembok. Dia tanya lagi, Bu mau kemana? Bes, hilang. Saudara dan dia berkata, saya tahu itu setan. Tapi saya mikir gini, wong dia enggak ganggu. Cuma ngunjungi saya. Dia enggak ngapa-ngapain. Daripada kalau nanti saya pukul, saya tengking, saya diserang. Dia enggak ganggu saya, ya enggak nyerang katanya saudara ya. Dia bilang hanya dalam waktu 6 bulan. Tokonya bangkrut. Hanya butuh waktu 2 tahun saudara. 3 tanahnya yang isinya batu bara. Semua ditipu orang habis. Dan waktu dia dengar saya, dia bilang gini. Saya kok baru sadar ya Bu sekarang. Gobloknya saya. Pada waktu itu datang saya diemin aja. Saudara itu cuma satu. Saudara saya ke Kalimantan yang lain saudara ya. Dan saudara pada waktu itu saya datang. Baru mulai saya datang itu saudara jam 6:30. Padahal KKR mulai jam 7. Jadi enggak bisa apa-apa cuma mandi langsung KKR di depan di saudara di tempat umum. Saudara dan pada waktu KKR saudara nyanyian pujian semua oke. Dan begitu saudara ya mulai saudara saya khotbah hujan deras sekali. Aduh saudara itu membuat saya panas. Ya. Istilah saya saudara kita KKR berapa kali. Dan kita saudara ya di Monas dimanapun saudara. Bahkan kalau kami di Mahanaim itu lebih lagi saudara. Kami kan tidak punya ruang tertutup begini. Dan kami setiap kali kalau kebaktian besar ya untuk anak sekolah selalu di lapangan terbuka. Yang lebih lagi itu perkawinan saudara ya. Dan kami itu di Mahanaim setiap bulan selalu minimal 1, kadang-kadang 2, 3. Dan selalu menikah di tempat terbuka saudara ya, open air saudara.
Jadi itu dan itu selalu saudara. Setiap kali ada yang mau menikah pasti gerimis saudara ya. Pasti saudara awan di atas itu tebal. Tapi buat kami saudara itu sudah jadi sesuatu yang biasalah latihan iman ya. Latihan iman mengusir saudara awan-awan itu. Dan kami lihat real sekali. Kami usir awan pergi. Saudara ya di semua tempat boleh hujan. Tetap di bolongan Mahanaim itu kering saudara ya. Nah sekarang saudara bayangin di Kalimantan yang datang sudah 5.000. Hujan nantangin saudara. Itu buat saya panas banget saudara. Dan saya bilang ayo semua kita tangking hujan, kita teriak Yesus. Begitu teriak Yesus, Yesus, berhenti kerak hujannya. Saudara saya khotbah lagi, hujan lagi. Benar kurang ajar saudara. Saudara teriak lagi, ayo semua teriak Yesus. Teriak lagi Yesus, Yesus, berhenti. Parat. Kan saya mesti khotbah nih ya. Begitu mulai khotbah, hujan lagi. Aduh, saudara saya sampai gondok benar saudara ya. Saudara dan saya lihat semuanya saudara. Itu saudara setan-setan banyak banget. Dan kemudian setan-setan itu ngomong begini sama saya. Kamu kan belum menginjak tempat saya. Hukumnya berkata, tanah yang engkau injak jadi milikmu. Engkau belum injak. Jadi engkau enggak bisa dong. Karena hukum tetap hukum. Saudara jadi itu khotbah terpendek yang saya pernah alami KKR. Akhirnya saya khotbah saudara cuma 10 menit. Dan kemudian saya bilang siapa yang mau dibaptis terima Tuhan Yesus. Dan juga saudara sekalian ya ditahirkan maju. Maju saudara ya dan dibaptislah dengan hujan. Saya bilang ini baptisan dari Tuhan. Mentahirkan ya sudah selesailah sekalian saudara. Pulang setelah itu. Selesai saudara, paginya besok saya seminar. Habis seminar saya bilang sama orangnya. Tolong bawa saya ke tempat-tempat yang paling mengerikan di tempat ini. Saudara dan saya pergi ke sana. Saudara dan sampai di bawah gunungnya. Karena kalau naik ke atas gunungnya 7 jam jalan kaki. Jadi kemudian saya ada di bawah gunungnya saudara. Dan saya mulai memperkatakan, kami semua mulai doa memperkatakan. Kami ikat saudara. Dan begitu itu terikat, dia kesal sekali. Tapi saya tahu saudara dia tidak bisa apa-apa. Karena hukum tetap hukum. Dan malamnya saudara KKR sama sekali tidak ada hujan satu tetes pun tidak ada hujan. Saudara bahkan pada waktu itu ada dukun-dukun mencoba menyebar saudara. Karena beberapa panitia tanya. Ya, karena mereka tahu itu cara dukun memanggil hujan. Tetapi kemudian saudara dukunnya bilang. Sudah dipanggil hujannya kok tidak datang ya. Sudah terikat soalnya dia. Saudara saya mau berkata tidak ada yang sia-sia kalau kita doa keliling. Hari-hari ini saudara ya. Jangan pernah saudara merasa ketakutan, bimbang, takut. Karena kita tahu ada kuasa dan otoritas yang Tuhan sudah letakkan dalam hidup kita. Saudara pada waktu itu kemarin beberapa hari yang lalu terasa gempa di sini tidak terasa ya? Oh kerasa lagi, gempa yang terakhir barusan ini terasa lagi ya. Kalian cukup peka ya, gempa sekecil apapun kerasa ya. Saudara dan itu paginya saudara, Tuhan itu ngomong sama saya. Ya akan ada gempa lagi. Dan Tuhan berkata patokna. Di dalam Yeskiel saudara, dikatakan luaskan lapangkan tempatmu dan patok kuat-kuat. Saudara kalau tenda sudah dipatok. Maka walaupun ada angin, walaupun ada apapun, itu tidak tergoyahkan. Saudara dan itu patok kecil. Tapi saudara di hadapan Tuhan itu merupakan satu tanda. Bahwa akan ada kekuatan yang ajaib. Yang tidak akan bisa menggoyangkan. Saudara dan kami buat patok. Ya, kami namanya patok, kalau saudara baca di Alkitab dikatakan itu patoknya saudara dari besi katanya ya. Patok saudara dari besi, jadi kami buat beneran patok dari besi saudara. Terus kemudian sekarang ini hari-hari ini kami sedang mematok seluruh 33 provinsi kami patok. Saudara dan kemudian tapi terutama tempat-tempat yang Tuhan suruh. Kami taruh di dalamnya saudara adalah janji Tuhan saudara. Kami kasih ayat-ayat di dalamnya, janji-janji Tuhan, ayat-ayat. Dan kemudian kami patok saudara. Kami patok di 12 kecamatan ya di Bekasi. Dan kemudian benar selesai saudara itu goyang. Tapi kami dengan senyum berkata,
Kami tahu dan kami tahu pasti bahwa Tuhan tidak akan membiarkan itu sampai ke Bekasi. Saudara, dan saya percaya, saya juga terima sama ya, kalau Joe terimanya baru hari ini, kuno dia saudara. Saya sudah terima 3 hari yang lalu saudara. Dan saya terimanya gak kira-kira jam 12 malam ditelepon orang. Bu, ini keluar di Detikcom katanya ya, bahwa ada lempengan sedang berjalan menuju Jakarta. Oh, ambil apa itu istilahnya koper dan sebagainya dan sebagainya. Karena 3 hari yang lalu keluarnya belum bilang saudara bahwa itu sekitar 24 Oktober. Jadi begitu keluar orang sudah panik, telepon saya jam 12 malam. Bayangin saudara. Saudara, dan saat itu saya cuma berkata apapun yang terjadi, saya percaya kita punya perjanjian dengan Tuhan. Bahwa ada tanah-tanah, tempat-tempat yang sudah dipatok dan tidak akan tergoyahkan. Walaupun tempat lain tergoyahkan. Saudara, saya percaya ini hari-hari iblis tidak pernah bisa berhenti diam. Karena dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Dia tahu secara legal bahwa sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka gempa bumi itu akan di mana-mana. Jadi dia pakai sah. Dia berkata, Tuhan kalau aku mau buat gempa bumi itu sah, legal. Karena itu firman-Mu. Bahwa sebelum kedatangan Tuhan, gempa bumi akan ada di mana-mana. Tapi juga firman Tuhan, bahwa dikatakan anak-anak Tuhan akan mendapat perlakuan yang berbeda. Tuhan berkata segala boleh dirusakkan setelah mereka diurapi dan dimeteraikan. Dan mereka yang dimeteraikan dan diurapi tidak akan pernah bisa dijamah oleh kuasa kegelapan. Saudara, Alkitab juga berkata orang-orang yang mengenal Allahnya akan bertindak. Karena itu sebelum terjadi gempa, mari kita orang-orang umat yang mengenal Allahnya bertindak. Patok tempat-tempatmu saudara. Patok dan buat perjanjian. Tidak akan ada gempa yang akan bisa menghancurkan kami. Saya baru dapat kesaksian dari seseorang di Padang. Saudara, orang ini disuruh Tuhan untuk buka pabrik di Padang. Orang Kristen. Dia benernya tidak mau saudara. Karena dia tahu lingkungannya dan keadaannya. Tapi Tuhan suruh dia untuk buka pabrik di Padang. Saudara, dan pada waktu Padang itu gempa. Saudara, dia berkata itu gempa tidak gempa biasa begini. Tapi gempanya itu muter saudara. Dan itu sangat mengerikan. Dan pada waktu gempa muter itu, dia tidak sempat keluar. Dia ada di dalam pabrik. Dia cuma berlutut dan angkat tangan dan berkata, Engkau yang suruh aku ke sini. Itu perjanjianmu dengan aku. Saudara, dan apa yang terjadi? Setelah lewat dia keluar saudara. Tidak ada satupun dari tempat dia yang hancur. Retak pun tidak. Begitu dia keluar, dia kaget saudara. Kirinya sudah hancur. Sebelah kanan hancur. Depan hancur semuanya. Belakang hancur. Satu-satunya yang berdiri tegak pabriknya dia saudara. Saudara, pegang perjanjian Tuhan. Pegang perjanjian Tuhan. Hari-hari ini saya sedang melihat anak-anak yang berani memegang perjanjian Tuhan. Tetap akan melihat kemuliaan. Dan saudara, itulah judul khotbah saya malam ini dan besok saudara. Adalah bagaimana membuat setiap janji menjadi kenyataan. Saudara, ada banyak janji dalam hidup kita. Tapi sebenarnya sangat sedikit orang yang bisa melihat setiap janji jadi kenyataan. Saudara, di dalam hidup ini saudara, orang-orang yang bisa melihat janji Tuhan jadi kenyataan. Itu tidak mencapai 50% saudara. Dan saya berharap hari ini saudara menjadi orang yang bisa melihat janji itu menjadi sebuah kenyataan. Mari kita lihat Yakub saudara. Saudara, kita lihat Kejadian 20 saudara ya. Kejadian 25. Kita mau belajar dari Yakub bagaimana dia bisa membuat setiap janji Tuhan menjadi kenyataan. Kejadian 25 pertama ayat 19. Kejadian 25 ayat 19. Inilah riwayat keturunan Ishak. Anak Abraham, Abraham mempernakkan Ishak.
Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel orang Aram, dari padang Aram, saudara perempuan Laban, orang Aram itu diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Sampai di situ. Saudara, saya mau berkata, janji Tuhan kepada Abraham itu apa? Salah satunya bahwa anak cucunya sampai seperti bintang dan seperti pasir. Betul kan? Tapi kenyataannya istrinya apa saudara? Mandul. Saudara, kenyataan selalu berbeda dengan janji. Ada banyak orang berpikir saudara, kalau sudah janji Tuhan kita tinggal duduk diam. Dan kalau sudah dapat janji Tuhan maka arahnya menuju ke sana. Ada tanda-tanda menuju ke sana. Tapi sebaliknya saya mau berkata, ingat, hampir 90% janji Tuhan selalu bertentangan dengan kenyataan. Saudara, janjinya seperti bintang dan pasir. Kenyataannya mandul. Dan saat itulah kita butuh berdoa. Janji Tuhan buat Indonesia lawatan. Tapi tanpa doa kita yang sungguh-sungguh. Tanpa kita doa sampai nangis. Sampai kita mengerang. Maka janji Tuhan itu tidak bisa jadi kenyataan. Saudara teruskan. Kemudian dikatakan ayat 23. Dua bangsa ada di dalam kandunganmu. Dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat daripada yang lain. Dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Kemudian kita loncat ayat yang ke-30. Kata Esau kepada Yakub, berikan kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulungan. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Kalau saudara baca tadi di dalam ayat yang ke-23. Sudah dijanjikan bahwa anak yang muda akan menjadi tuan. Anak yang muda akan jadi hebat. Sudah dijanjiin. Betul kan? Dan gawatnya banyak orang terima janji itu. Sekali lagi mereka duduk-duduk. Dan mereka tidak pernah fight. Tidak pernah menginginkan. Dan tidak pernah saudara berusaha menangkap setiap kesempatan. Berbeda sekali dengan Yakub. Saudara, Yakub tahu nubuatan itu. Dan seharusnya dia tenang-tenang saja. Dia berpikir, nggak usah khawatir. Toh nanti ujungnya akan sampai ke saya. Tapi enggak. Begitu Esau berkata, bagi itu. Yang merah-merah itu. Saudara, Yakub bilang, ini kesempatan. Ini kesempatan. Dan dia langsung berkata tukar dengan hak kesulungan. Kalau Esau bilang begini, tidak boleh. Ya sudah toh, Yakub tidak bisa apa-apa. Orang badannya kalah gede. Dan juga biar bagaimanapun hak kesulungan itu ada di tangan Esau. Tapi dia tahu, dia harus dapatkan itu. Walaupun nubuat itu sudah ada, itu tidak otomatis jadi. Dia harus dapatkan itu. Karena itu dia pegang. Dan dia berkata, mau enggak? Tukar. Dan Esau berkata, mau. Begitu Esau berkata mau. Maka
Yakub sah menerima semua yang dijanjikan. Dan di depan Tuhan, Tuhan juga tidak salah memberikan kepada Yakub. Karena Esau tidak pernah menghargai hak kesulungan. Saudara, berapa banyak dari kita bisa melihat kesempatan? Mungkin pada sekali waktu saudara ya disuruh sama temanmu. Tolong dong ya. Gua hari ini ndak bisa nyetel sound system. Kamu yang nyetelin. Saudara, mungkin kita bilang begini. Males ah. Itu kan tugas lu. Kerjain dong. Enak aja. Kerjaan saya udah banyak. Atau saudara bisa berkata gini. Yes. Ini kesempatan. Saya bisa belajar. Saya bisa beri lebih banyak buat Tuhan. Supaya saya bisa dapat lebih banyak dari Tuhan. Ada orang-orang yang gak bisa lihat menangkap kesempatan. Ada orang yang pada waktu diutus, saudara ya. Ayo kamu pergi ya, ke daerah. Kita bilang, wah capek, ngapain? Ketemu hamba-hamba Tuhan malas. Saudara, saya bersyukur saya punya orang-orang ya. Yang, saudara, itu namanya melihat kesempatan. Ini orang-orang istilahnya meratap untuk pergi, saudara. Dan menyodor-nyodorkan diri untuk pergi. Karena mereka tahu. Begitu mereka dapat tiket, ya, dan mereka berkata, saya pergi sendiri. Pakai duit sendiri. Ya. Bilang saya mau menabur. Ya, menabur di kaset, menabur di apapun. Mereka tahu. Mereka punya otoritas setelah itu. Saudara, ada satu teman saya. Saudara, dia itu kerja bukan full time. Begitu dia dengar, saudara ya, tentang Kalimantan, tentang semuanya, saudara. Terus dia bilang begini, Bu, pertama saya nabur doa. Ibu pegang Kalimantan ya. Saya nabur doa buat ibu, buat Kalimantan, buat Kalimantan. Kemudian waktu Lebaran, saudara, cutinya saudara tidak dipakai, saudara ya. Untuk liburan sama keluarga, dipakai untuk ke Kalimantan. Saudara, dia pergi ke sana, ke Kalimantan. Masuk sampai ke suku-suku Dayak, saudara. Berkati suku-suku Dayak. Dan saya kasihan sekali. Saudara dengar ceritanya, dia berkata, Bu, di zaman begini, ada masih banyak yang cuma cawetan. Ya, tidak pernah pakai sepatu, tidak pernah pakai baju. Ya. Saudara, di zaman begini tidak ada lagi ya yang kita pikir ya pasti semua orang lah tahu yang namanya sabun mandi. Ternyata orang-orang Dayak ini tidak pernah pakai sabun, tidak pernah pakai shampoo. Di zaman begini kita pikir semua orang bisa bahasa Indonesia. Dan ini ternyata masuk dalam dada satupun yang bisa ngomong bahasa Indonesia. Saudara, tapi bahasa universal tuh banyak. Salah satunya makanan. Bagi makanan tuh, oh ya langsung tahu saudara ya. Oh baik ya. Itu bahasa universal. Saudara, dan begitu selesai. Dia balik. Tak ada A, tak ada B. Ada orang bisa berkata begini. Saya ini punya sertifikat tanah. Daerah ini, daerah ini, daerah ini. Dan isinya itu nikel. Dia bilang, bisa enggak kamu tolong carikan pembeli? Saudara, dan kemudian dia bilang, ya saya cariin lah. Dan kemudian saudara dia catat semua, dia fotokopi itu sertifikatnya. Terus kemudian dia masukin lewat internet. Saudara, sekedar masukin lewat internet. Hari ini saudara, dia mendapat saudara keuntungan 100 juta saudara. Dan waktu dia dapat, Tuhan bilang begini. Dia bilang, Tuhan, saya ini tidak ngapa-ngapain, saya tidak kenal orang itu tiba-tiba. Dan sekarang semuanya jalan sendiri, saya dapat untung 100 juta. Tuhan bilang, nak, itu baru awal. Karena engkau punya hak untuk Kalimantan. Engkau sudah jalani dia di sana 2 minggu. Dan Tuhan bilang, semua tanah yang kau jalani, nak, aku akan bukakan banyak berkat. Engkau punya hak buat Kalimantan. Dia sampai berkata, Bu, saya itu sekarang dihujani dengan sertifikat.
Begitu orang itu oke, temennya bilang lagi nawarin. Ini kalau semua deal ya Bu, dia bilang. Tahun depan saya jadi milioner, katanya. Saya bisa punya uang MM-an, jadi makelar tanah. Saudara, dan dia bilang, benar-benar Tuhan tidak berhutang. Benar-benar Tuhan tidak berhutang. Ada orang bisa lihat, saudara. Ada orang yang tidak bisa lihat. Kesempatan itu di mana-mana. Saudara, tapi seringkali kita berkata, itu kerjaan, nyapein diri. Tapi ada orang-orang yang berkata, ini kesempatan. Tidak bisa dan tidak boleh lolos. Sekali lagi berdoa malam hari ini. Minta mata yang bisa melihat kesempatan. Pada waktu mata kita bisa melihat kesempatan, kita akan bisa menikmati begitu banyak hal. Karena janji itu tidak bisa kita diam dan datang. Janji itu harus ditangkap, harus ditangkap. Janji itu harus diingini, janji itu harus dikejar. Ada banyak orang yang tidak pernah mengejar apa yang Tuhan janjikan. Saudara, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seseorang. Dan saya ngomong terus terang sama dia. Saya berkata, kamu tahu enggak sih kalau jatahmu besar? Dia bilang tahu. Kamu tahu enggak sih berapa kali kamu dinubuatkan akan menjadi penginjil, akan menjadi orang kaya? Dia bilang tahu. Terus saya bilang, tahu enggak bahwa sekarang kamu belum nikmati apa-apa? Dia bilang, jawab dengan enteng begini. Ya kalau Tuhan mau kan biar ngasih. Sesungguhnya saya juga enggak terlalu pengen kok jadi orang kaya. Saya juga enggak terlalu pengen khotbah di depan. Dan begitu orang itu ngomong begitu, saudara. Tuhan ngomong, dia ini jenis Esau yang tidak pernah mengerti apa artinya berkat itu. Saya berharap setiap kita jangan pernah berkata, saya enggak mau. Misalnya ditumpangin tangan, kamu akan jadi nabi. Terus begitu keluar ngomong gini, saya enggak pengen jadi nabi. Perkataan itu membuat engkau kehilangan apa yang Tuhan sediakan. Ada banyak orang enggak bisa dapat dan enggak bisa benar-benar mencapai. Karena perkataannya, saudara. Karena sikapnya. Dia tidak menghargai. Saya berdoa kita semua berkata, Tuhan, aku tahu apa yang kau berikan ini besar. Dan aku mau lari ke situ. Aku lari ke situ. Saya bersyukur beberapa orang, saudara. Di tempat kami tahu persis bahwa arak-arakan. Ya, itu bukan cuma main-main. Mazmur 68 dikatakan, perarakan Tuhan itu tanda kemenangan, tanda engkau menjarah kota. Saudara, karena itu mereka kalau sudah arak-arakan tuh maunya, kalau bisa paling depan, saudara ya. Karena mereka tahu bukan hanya sekedar masalah. Saudara, nanti Desember kita buka tarian, saudara ya, profetik seperti biasa. Pasti AOC juga buat tarian profetik. Saudara, dan setiap kali kami menarikan profetik itu selalu terjadi, saudara. Jadi saudara, kami pernah menarikan profetik bahwa ada dukun bertobat dan itu terjadi. Tahun lalu, saudara ya, kita semua bagi tongkat dan ada tarian tongkat yang berkata bahwa kita akan menduduki dan jadi raja-raja di 33 provinsi. Dan hari ini dengan tongkat itu semua tersebar ke 33 provinsi. Saudara, dan Desember nanti kami buat sebuah tindakan profetik. Di mana saudara, pelantikan 33 raja atas provinsi-provinsi. Saudara, dan caranya adalah beli baju raja dari setiap daerah, saudara ya. Jadi setiap daerah itu kan selalu ada kain tenunnya, baju yang khusus, saudara, dijahit, saudara ya, dan dibuat khusus buat istilahnya bangsawan atau raja-raja.
Saudara, dan kemudian saya berkata yang punya iman ya, untuk jadi raja. Ya di daerahmu beli, saya bilang bikin kita pawai nanti Desember. Saudara, dan langsung berlomba-lomba semuanya beli. Semua tunjukin, saya ya dari Lampung, saya dari suku Baduy, sampai kebanyakan. Akhirnya kami minta tolak, nggak bisa nanti penuhan. Tapi semuanya mendadak saudara cari kain. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya saudara. Jadi saudara ya genit-genit cari kain saudara ya. Ada yang enggak kira-kira saudara. Ada yang saudara bilang ya ini cukup bagus ya. Jadi dia beli yang sekitar 500.000. Tapi ada yang enggak kira-kira. Dia beli yang top nomor 1 saudara. Ya harganya 1 lembar itu sampai 5 juta. Saya bilang buat apa? Lu kan harus jadi raja. Harus yang terbaik katanya. Saudara, ada yang menangkap. Saya tuh cuma ngomong sekali loh saudara. Saya cuma ngomong sekali begini. Nanti di Desember ada tarian pelantikan 33 provinsi akan menjadi raja dan menduduki. Ya. Siapa yang tergerak, saya bilang begitu ya. Beli kainnya, bikin bajunya, kita pawai. Wah saudara, langsung daftar penuh saudara, langsung 33. Saudara ya, nah saya berdoa saudara. Saya berdoa kita ini jadi orang-orang yang selalu menangkap kesempatan. Jangan jadi orang yang gitu ya. Saudara tidak pernah ngerti. Saudara tidak pernah nangkap. Dan saya percaya akan terjadi sebuah kegerakan yang luar biasa. Akan terjadi sebuah kegerakan. Saudara, kita lanjutkan. Saudara, apa yang kemudian Yakub punyai? Mari kita lihat saudara selanjutnya. Kita baca saudara Kejadian 28 ayat yang ke-7. Kejadian 28 ayat 6 ayat 5. Ayat 5 deh, ayat 5 lah. Mulai ayat 1 mundur saudara ya supaya jelas. Ayat 1 saudara kita loncat kemudian nanti ayat 7 dan 8. Kejadian 28 ayat 1. Kemudian Ishak memanggil Yakub, lalu memberkati dia serta memesankan kepadanya. Katanya, janganlah mengambil istri dari perempuan Kanaan. Bersiaplah, pergilah ke padang Aram, ke rumah Betuel ayah ibumu. Dan ambillah dari situ seorang istri dari anak-anak Laban saudara ibumu. Kemudian loncat ayat yang ke-5. Ketika Ishak melepas Yakub, lalu berangkatlah Yakub ke padang Aram kepada Laban anak Betuel. Orang Aram itu saudara Ribka, ibu Yakub dan Esau. Ketika Esau melihat bahwa Ishak telah memberkati Yakub dan melepasnya ke padang Aram untuk mengambil istri dari situ. Pada waktu ia memberkatinya, ia telah memesan pada Yakub, janganlah ambil istri dari antara perempuan Kanaan. Dan bahwa Yakub mendengarkan perkataan ayah dan ibunya dan pergi ke padang Aram. Maka Esau pun menyadari bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak ayahnya. Sampai di situ. Saudara, seringkali kita memisahkan ya, antara saudara rohani dengan jasmani. Saudara, tanpa sadar Esau berkata begitu. Esau berkata begini, ya saya tetap anak bapak, saya mengasihi bapak, tapi soal saya cari istri itu urusan saya. Sehingga dia ngambil istri siapa saja, termasuk orang Kanaan. Dan dia berkata ini selera gua, ya mungkin seleranya Esau saudara gagah perkasa, atau perempuan imut-imut saya enggak tahu saudara. Pokoknya buat dia selera saya adalah orang Kanaan. Dan dia berpikir, ini kan urusan saya. Tidak masalah, yang kawin kan bukan bapakku, aku yang kawin. Tapi kemudian pada waktu Ishak memberkati Yakub, Ishak bilang, jangan ambil istri di sini. Ambil istri ya di rumah ibumu. Kaget. Dia baru sadar bahwa ternyata istri pilihannya tidak disukai oleh bapaknya.
Ada banyak orang dalam hidup ini saudara. Dia tidak menanyakan Tuhan dalam soal kecil maupun soal besar. Dia pikir ini soal kecil enggak masalah lah. Saudara, ada banyak orang saudara ya yang pergi ke pulau-pulau. Dan mereka enggak tanya Tuhan soal yang kecil-kecil. Dan pada waktu mereka mulai lakukan apa yang mereka anggap baik. Dan ternyata enggak berkenan di hadapan Bapa. Dan itu mengacaukan banyak hal. Seringkali kita butuh kerendahan hati untuk tanya dalam segala hal. Apalagi soal istri, saudara. Soal suami. Karena ini bahaya besar. Begitu kita menikah dengan orang yang salah. Maka sebenarnya hampir pasti separuh daripada jatah kita itu sudah hilang. Atau kita harus bayar sangat mahal untuk kembali mendapatkan itu. Tapi demikian juga dengan pekerjaan. Demikian juga dengan tempat tinggal. Saudara, hari ini ya saya bisa bersyukur sekali. Saya tahu, saya tanya Tuhan dalam soal pekerjaan. Saya nanya Tuhan dalam sekolah. Saya nanya Tuhan dalam soal saudara ya kecil-kecil. Saudara, sampai kalau saudara tahu saya tuh nanya Tuhan loh saudara. Dalam soal pakai kalung, pakai gelang, pakai anting. Ya, saya nanya Tuhan. Dan kalau misalnya saya ambil satu kalung atau saya dikasih orang ya. Kemudian Tuhan bilang, enggak, aku enggak suka, saya buang. Atau saya kasih. Saudara, sekali waktu saya itu lihat di mana itu di Alkitab saya baca dan saya memang pernah lihat gambarnya bagaimana imam pakai 12 suku saudara ya. Batu-batu itu. Terus saya bilang, bagus ya Tuhan, batu macam-macam. Terus Tuhan bilang, iya nak. Seorang imam selalu harus pakai 12 batu itu. Artinya 12 suku itu selalu ada di hatinya. Dan begitu Tuhan ngomong begitu saya ngerti maksudnya. Kok kenapa tiba-tiba Tuhan ngomong itu? Saya tahu. Saya berkata, Tuhan, kalau Engkau mau bahwa Indonesia ada di hatiku, kasih saya Tuhan batu yang benar-benar melambangkan Indonesia. Tiba-tiba ada seorang teman berkata, Bu, ini ada batu aneh banget. Ini enggak sambungan saudara. Dia bilang batu itu bisa merah dan putih. Ya. Dan batu itu murah lagi. Saya bilang berapa? 500.000. Murah itu. Ya. 500.000. Orangnya bilang belum tentu ada yang mau lah. Katanya ya. Saudara, bentuknya kotak ini tidak diapa-apain saudara ya. Ini orang nemu batu kayak begini saudara. Merah dan putih. Dan saat itu saya tahu. Saya bilang tolong ditambahin dikit lah bintang Daud. Atau tambahin merpati, tambahin apa dikit lah. Supaya ada modelnya dikit. Dan saya bilang Tuhan. Saya tahu kamu taruh, kamu suruh aku. Untuk pakai batu ini. Bilang merah putih Indonesia. Akan terus ada di hatiku. Saudara, kalau soal kecil-kecil ya, saudara itu nanya Tuhan. Maka saudara akan makin hari makin melihat bahwa langkahmu itu diatur. Diatur. Saudara. Ini ada sebuah kesaksian yang dari daerah. Saudara, pada waktu itu saudara dia sampai ke satu tempat. Terus kemudian pilihannya dua. Pilihannya saudara ya, dia terus pulang ya. Atau saudara atau terus meneruskan perjalanan atau istirahat di situ. Saudara, dan dia nanya Tuhan. Tuhan bilang begini, jangan di hotel, jangan cari losmen, cari gereja dan semalam menginap di sini. Saudara, kemudian dia cari gereja, tidak ada yang kenal. Jadi begitu lihat gereja diketok, saudara ya. Dia cari gereja, oh gereja, masuk saudara. Tidak kenal. Saudara, ya kami sudah bilang ke teman-teman semua yang pergi ke 33 provinsi, ya, enggak usah ribut cari koneksi, enggak ribut tanda tangan, enggak ribut nanti tinggal di mana, enggak boleh saya bilang begitu. Pokoknya kamu belajar kayak muridnya Tuhan Yesus, belajar kayak Yakub, ya bawa tongkat jalan. Ya. Nanti Tuhan bilang nginep, masuk gereja, ya Tuhan bilang ketemu orang ini, biar bagaimanapun, ya. Akan terjadi sesuatu.
Saudara, dan kemudian saudara, Tuhan bilang suruh masuk gereja. Dia cari gereja, sudah cari gereja. Begitu lihat pelang gereja, dia masuki. Begitu masuk saudara, ternyata itu hari itu ada pertemuan saudara, pendeta-pendeta sekota itu. Saya bilang, Tuhan luar biasa. Tuhan bilang, kamu bilang aja, kamu ini dari jauh-jauh dari Jawa, karena Tuhan taruh di hatimu api untuk kota ini. Cukup ngomong begitu. Dia bilang, kami ini datang jauh-jauh dari Jawa. Kami tidak bawa nama siapapun, karena Tuhan taruh api buat kota ini. Mereka nangis, saudara. Dan ini presentasi bagaimana tentang berdoa keliling. Mereka berkata, kami sudah doa keliling, tapi dulu 5 tahun yang lalu, sudah lama enggak. Saudara, dan mereka nangis dipulihkan. Itu istri pendetanya hari itu ulang tahun. Itu sampai berkata, Tuhan ini hadiah yang terbaik. Saudara, dan bukan cuma itu. Malam itu mereka nginep di situ, makan di situ. Dan jam 12-an, tiba-tiba saudara ada orang dari agama seberang. Kesurupan. Saudara, bisa kesurupan dan tidak ada yang bisa melepaskan. Akhirnya dibawa ke gereja situ. Dan tim kami melayani dan mereka dilepaskan. Saudara, itu jadi kesaksian luar biasa. Saudara. Dan Tuhan berkata, kamu tahu kenapa aku suruh kamu nginep? Bukan cuma ketemu dan ngomong sama pendeta. Aku selalu sediakan yang spesial. Dan seringkali kita tidak mau belajar untuk ikut tuntunan Tuhan. Kita mau ngatur hidup kita sendiri. Beberapa teman kita saudara sedang pergi kemarin ke Banyuwangi. Ya. Terus kemudian mereka selesaikan dan juga ke sebuah hutan yang di Blitar. Dan kemudian saudara itu sudah bawa 2 pemandu jalan. Tapi sebelumnya pemandunya sudah disuruh terima Yesus, sudah diurapi, minta dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara, sudah semuanya komplit. Bawa 2 pemandu jalan. Minta tidak ada roh penyesat, saudara ya. Tapi tetap tersesat, saudara. Terus dia sempat, saudara ya, di hutan itu dia sempat masih ada sinyal satu-satu SMS saya. Dia bilang begini, Bu, kita ini kan sudah angkat tongkat. Sudah doa, sudah diurapi pemandunya. Kok masih tersesat? Saya bilang ini, semua bersyukur saja. Kalau kita sudah lakukan semua prosedur. Ya ingat gini ya, kalau saudara tidak lakukan prosedur, jangan salahkan Tuhan. Kalau terjadi sesuatu, selalu harus ada prosedurnya, saudara. Jadi semua anak-anak Tuhan hari-hari ini kalau mau jadi pasukan Tuhan harus tahu prosedurnya. Pengurapan itu wajib, saudara ya. Saudara, di hari-hari peperangan minum perjamuan itu wajib, saudara. Jaga hati, jaga unity itu wajib. Ya, jangan buka celah, ya itu wajib, saudara. Saudara, yang namanya bawa senjata, saudara ya. Artinya saudara siap semuanya. Bawa anggur, bawa patok, bawa panji, itu wajib, itu prosedur, saudara. Kalau ketemu siapapun, saudara ya, ada orang ikut kita mau peperangan rohani harus ikut diurapi. Kendaraan semua diurapi, itu prosedur namanya. Kami selalu ngomong gini, kalau prosedur sudah komplit, selebihnya pasti dalam rencana Tuhan. Kecuali kalau prosedurnya tidak lengkap, saudara. Itu seringkali dipakai iblis untuk mencuri sesuatu. Dan saudara, pada waktu itu dia bilang, ya sudahlah, kita ngucap syukur. Dan saudara, setelah mereka tersesatnya lumayan, 1,5 jam, saudara. Tiba-tiba mereka bilang, lo itu loh jalannya. Dari tadi kok enggak bisa ya kita ke situ. Begitu sampai jalannya, saudara, pemandunya kaget. Pemandunya bilang, loh maaf kata ya, itu penuh dengan tai harimau, tapi masih hangat. Saudara tahu maksudnya? Tuhan buat muter-muter supaya enggak ketemu sama harimau-harimau itu. Kalau 1/2 jam aja, ya, saudara sampai di situ lebih dahulu harus berurusan dengan harimau-harimau itu. Kadang-kadang kita enggak tahu rencana Tuhan. Tapi kalau kita sudah siap semua prosedurnya, sudah diurapi, sudah perjamuan, sudah minta ampun, sudah minta pimpinan Tuhan, sudah angkat tongkat, sudah. Nikmati saja tersesat. Karena Tuhan bilang daripada lu lawan harimau. Saudara ya.
Saya berdoa hari-hari ini ya, kita belajar harus dalam perkara yang kecil maupun yang besar. Dengarkan Tuhan, dengarkan Tuhan. Karena ini masa-masa peperangan. Kalau malam Tuhan bangunkan, ayo. Ya. Jangan sampai kita bilang ngantuk Tuhan dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Bang. Ini masa-masa peperangan. Tapi percayalah saudara, akan ada berkat besar buat setiap kami, buat setiap kita. Saudara, aneh saudara ya, pada waktu saudara mulai sebelum masa peperangan ini, saudara, kami itu keuangannya kembang kempis saudara. Walaupun saudara ya setiap bulan cukup, tapi ngepas banget saudara. Dan mepet banget saudara, kembang kempis. Saudara, yang pergi di Mahanaim itu tidak 1-2 orang saudara. Seluruh staf pergi. Saudara, kami itu yang pergi saudara total 530 orang saudara. Ke 33 provinsi. Dan kami tidak ambil uang dari Bahtera saudara ya. Saudara, saya mengajar semua anak beriman saudara. Walaupun kalau ada berkat sama-sama kita bagi rata. Saudara, dan sampai hari ini kami sudah menerima berkat 500 jutaan lah yang dibagi rata. Saudara, dan sisanya yang lain beriman. Kalau saudara tanya habisnya sudah berapa? Habisnya kurang lebih sudah 1 M lebih saudara. Untuk pergi ke seluruh Indonesia. Saudara, dan tidak cuma sekali. Pulau-pulau itu saudara ya sudah didatangin semua. Dan sudah ditumenin, sudah dibasuh semuanya saudara. Saudara, dan pada waktu itu kami berkata, Tuhan, ini proyek besar, ya. Bagaimana mungkin? Ya. Sekarang aja tidak ada proyek tambahan, sudah mepet. Tapi sejak kami pergi, saudara, ini sudah 3 bulan, kami tidak pernah mepet. Kami berlimpah-limpah, saudara, dan saya bingung banget, saudara. Itu terus berkat datang terus. Saudara, dan semua yang serius perang ya, itu saya kasih. Saudara, saya gampang kalau ngetes mereka serius perang atau tidak. Misalnya bilang gini, Bu saya mau berangkat, kamu mau kemana? Dapatnya apa? Ya misalnya dapatnya Bengkulu. Coba buka pemetaan. Terus kalau dia bilang gini, iya Bu ada 30 tempat titik yang berbahaya di sini. Sini, gitu ya. Terus kemudian saya berkata, terus apa yang Tuhan bilang? Tuhan bilang ini kita harus balikkan keadaan begini-begini. Nah kalau sudah bisa nyebutin 15-30 lulus. Ya. Tapi kalau baru dibilangin, terus ya buka pemetaan. Menurutmu itu tempat apa? Kota itu apa? Apa ya Bu ya? Sudah enggak usah pergi. Ya. Yang model-model begitu enggak usah pergi. Tidak ada kesiapan. Tidak ada pengertian, tidak tahu persis datanya. Saudara, di tempat kami yang pergi harus mereka yang tahu data, tahu apa yang terjadi di sana. Saudara, semua bawa komplit saudara. Ngerti bagaimana membalik keadaan semuanya. Saudara, dan ajaib, dan setiap kali yang pergi saya sering tanya. Butuh duit enggak? Enggak Bu, ajaib Tuhan berkati. Ada satu anak tadi pagi baru SMS saya. Bu, Tuhan ajar saya dengan cara yang lain. Saya tanya, dengan cara bagaimana? Kami berangkat cuma dengan tiket tok, tanpa uang makan, tanpa uang balik. Waktu itu saya mau telepon ibu, Tuhan bilang, enggak usah ya bergantung sama manusia. Berani enggak kamu berangkat tiket tok, berangkat sekali jalan. Saudara, dan mereka berangkat, saudara, perempuan loh saudara, 2. Tiket tok sekali jalan saudara, ke pedalaman saudara, di Sulawesi Utara. Saudara, dan pada waktu mereka masuk dia bilang ini, Bu tahu enggak Bu? Tiap hari kami ketemu orang, tiap hari kami dijamu. Tiap hari, mulai dari kami memang dijamu enggak yang terlalu mewah-mewah. Tapi kami bilang ini, aduh enak deh kalau Indomie. Ketemu orang, ayo makan yuk di rumah saya, Indomie ya saudara ya. Saudara, terus kemudian kemana aja kami nginep selalu disediakan. Saudara, dan yang lebih ajaib dia bilang, dan setiap kali kami datang itu gereja pas tidak ada pengkhotbahnya. Saya selalu khotbah,
khotbah di gereja, kesaksian di kaum ibu, kesaksian di anak muda, dikasih PK. Dia bilang, coba bayangin ya Bu, berangkat itu cuma tiket tanpa uang 1 sen pun. Pulang ya saudara ya, setelah dipakai buat ongkos beli tiket, lebih 8 juta. Saudara dan mereka berkata, benar-benar ini perjalanan iman. Kami nikmati perjalanan iman dan yang alami itu tidak satu, saudara. Dan saya berkata, ini bukan kerjaan yang membuat kita terbeban. Ini sebuah pengalaman yang ajaib, saudara. Sebuah kesempatan yang ajaib. Cuma sayang, tidak banyak yang nangkep. Tidak banyak yang sungguh-sungguh tahu bahwa dalam soal kecil kapan berangkat, apa yang harus disiapkan. Seringkali kita melakukan hanya sekedar tugas, sehingga kesempatan itu lewat begitu saja. Saudara, kita lanjutkan, apa yang membuat saudara? Ya, kalau tadi yang pertama saudara ya, doa. Setelah doa saudara harus rebut dan tangkap kesempatan. Yang ketiga, dalam soal yang paling kecil pun tanya Tuhan. Saudara, maka kita lihat yang selanjutnya. Kita lihat saudara ayat yang ke-30. Ayat Kejadian saudara ya. Kejadian Fatsal yang ke-29, maaf saudara. Kejadian Fatsal yang ke-29. Kemudian kita mulai baca ayat yang ke-7. Lalu kata Yakub, hari masih siang. Belum waktunya untuk mengumpulkan ternak. Berilah minum kambing dombamu itu, kemudian pergilah mengembalakan lagi. Tetapi jawab mereka, kami tidak dapat melakukan itu. Selama segala kumpulan binatang itu belum terkumpul. Barulah batu itu digulingkan. Dan dari mulut sumur. Dan kami memberi minum kambing domba kami. Selagi ia berkata-kata dengan mereka, datanglah Rahel dengan kambing domba ayahnya. Sebab dialah yang mengembalakannya. Ketika Yakub melihat Rahel anak Laban saudara ibunya. Serta kambing domba Laban. Ia datang mendekat. Lalu menggulingkan batu itu dari mulut sumur. Dan memberi minum kambing domba itu. Saudara, kalau saudara baca sekilas saja. Saudara pikir, wah Yakub ini melanggar peraturan. Ya. Atau Yakub ini orang yang tergesa-gesa. Tapi kalau saudara mengerti tradisinya, saudara akan berkata, wow, ternyata Yakub ini bukan orang rumahan biasa yang tidak pernah berlatih dan bekerja. Saudara, di sana di padang gurun, ya, mereka punya sumur. Dan sumurnya itu supaya tidak diracuni, saudara ya. Maka sumur itu harus ditutup dengan batu yang sangat besar. Karena kalau tidak ditutup, saudara, pertama angin di padang gurun itu keras. Ya, itu akan, saudara, kalau tidak sangat berat, itu kena angin, batu itu bisa terlempar, saudara. Yang kedua, pasir akan masuk ke situ. Yang ketiga, saudara ya, pasir orang, saudara, itu musuh-musuh mereka akan meracun. Dan kalau sudah kena racun, maka semuanya, saudara ya, itu akan mati. Karena itu batu yang ditaruh di atas. Itu biasanya hanya bisa digerakkan kurang lebih oleh 10 orang. Saudara, karena itu mereka bilang gini, kami tidak bisa buat minum aja. Saudara ya. Gak tahu kita kapan saja datang terus kemudian minum. Dia bilang kami harus tunggu sampai semua datang. Baru setelah itu kami gulingkan sama-sama. Sehingga kalau musuh sama-sama kan kelihatan, wah ketahuan. Jadi tidak mungkin satu musuh gulingin buat ngasih racun, tidak mungkin. Saudara, itu sebuah cara mereka melindungi. Dan Yakub ini bisa menggulingkan 1 orang. Saudara tahu, kalau tidak dia sangat cerdik, dia sangat kuat. Atau gabungan keduanya. Saudara, sebenarnya orang dulu itu semua tahu bahwa saudara di
Walaupun itu batu besar, selalu tetap ada lubang, bolongan-bolongan, saudara ya. Dan bolongan-bolongan itu karena batu dengan batu tidak mungkin nutup kelak kan. Pasti ada lubang-lubangnya, saudara. Dan saudara, dan lubang-lubangnya itu tidak bisa dimasukin apa tangan, tidak bisa. Tapi kalau pandai dengan posisi apa itu tongkat yang tepat, itu akan bisa digeser pelan-pelan. Dan kalau sudah mulai geser pelan-pelan, ya, itu bisa didorong dengan sekuat tenaga, akan bisa bergulir. Tapi itu butuh keahlian, itu butuh ketelitian, dan itu butuh kekuatan. Saudara, dan Yakub bisa buat. Ini bukan orang bodoh, saudara. Dia orang benar-benar smart, saudara. Berarti dia sekali lihat loh, dia kan belum pernah ke situ kan. Sekali lihat dia langsung berkata, bolongnya di sini, bolongnya di sini, bolongnya di sini. Gue geser ke sebelah sini, tongkatku masuk ke sini, dan didorong ke arah sini, guling di batu. Ya kalau saudara tanya, ya kira-kira hitunglah dengan hukum Newton dan sebagainya. Ya, saudara ini orang sangat cerdas dan sangat kuat. Kalau dia tidak kuat, dia tidak bisa bergulat melawan malaikat. Betul kan? Alkitab berkata dia bergulat melawan malaikat dan dia menang loh. Coba bayangin. Malaikat, saya ini pernah berapa kali ketemu malaikat, saudara ya. Rata-rata, saudara, rata-rata. Kalau apalagi malaikat perang dan sebagainya. Ya rata-rata tingginya 4 meter, saudara. Ya anggaplah saudara ya, malaikat itu ada banyak. Kalau malaikat penyembah rata-rata memang 2 meteran. Tapi malaikat saudara pembawa berita itu 3 sampai 4 meter. Tapi malaikat perang itu rata-rata 6 meteran, saudara. Saudara, nah, saya tidak tahulah malaikat apa yang ketemu sama Yakub. Ya. Cuma saya yakin ini Yakubnya ajaib banget. Kalau ketemu sama malaikat, saudara penyembah 2 meter loh setidaknya. Dan ini badannya gede-gede. Jadi kalau saudara lihat malaikat kecil-kecil, enggak ada saudara. Yang model di kartu atau kalau Natal kayak begitu itu enggak ada. Enggak model begitu, saudara. Bawa panah lagi, aduh centil banget lagi. Saudara ya, itu penyesatan sungguh. Saudara itu dahsyat malaikat-malaikat itu. Jadi karena itu saudara ya, kalau Yakub bergulat dan menang, Tuhan pun kagum. Saudara ya, Tuhan kagum. Nah banyak orang, dia mau jadi dan menangkap apa yang Tuhan mau. Tapi tidak pernah berlatih. Tidak pernah punya kecerdikan. Tidak pernah punya saudara ya kekuatan. Dan ini tidak bisa. Kalau saudara dipanggil buat jadi penari, saudara tidak akan pernah bisa jadi penari yang benar-benar berkenan. Kalau baru nari satu lagu sudah, saudara ya, karena tidak ada kekuatan. Ada banyak orang mau jadi pemimpin pujian, tapi suara tidak pernah dilatih. Baru nyanyi 2 lagu dengan loncat-loncat, sudah tidak ada suaranya. Dan sudah habis nafasnya. Ini baru ngomong yang jasmani loh. Belum kekuatan yang di dalam. Saudara juga tidak ada kecerdikan. Saudara beberapa waktu yang lalu, saudara ya. Ada seseorang, kita lagi kumpul-kumpul, ketemu, terus kemudian ada orang bertanya saudara. Sama Pak Agung nanya begini. Dia bilang, kamu tuh kalau nyebut dia apa? Pak Agung bilang, Panglima. Nah gitu ya. Wah, terus kalau dia panglimanya, kamu apanya? Rajanya dong, katanya ya. Terus kemudian tuh orang ngomong begini. Apa ndak takut tuh panglima galak begitu untuk mengudeta, katanya. Kudeta, saudara, kudeta. Dia bilang orang galaknya kayak begitu, katanya ya. Apa ndak takut tuh dia mengkudeta. Terus Pak Agung dengan senyum bilang begini. Kecerdikannya akan membuat dia tidak mungkin kudeta. Karena kalau dia kudeta berarti dia goblok banget. Saudara ngerti gak? Orang yang cerdik ya, tidak akan membuat kesalahan-kesalahan yang fatal.
Salah satunya juga, kalau ada orang sakit hati, orang goblok. Kalau saudara mengaku pandai, saudara tidak mungkin sakit hati. Kenapa? Karena kalau ada orang nyakitin kita, kita ampuni, upah kita besar di surga. Betul toh? Tapi kalau ada orang nyakitin kita, kita sakit hati dan tidak mengampuni, maka kita di mana, saudara? Neraka. Jadi saudara mau pinter atau goblok? Coba cek ke hati. Istri-istri ya, kalau engkau pintar otomatis kau tunduk. Kenapa? Karena Alkitab berkata berkat itu ada kalau istri menundukkan diri. Tapi kalau leher ini jadi kepala, kau jadi monster. Dan tidak ada berkat. Jadi kalau engkau cerdik, kau tidak mungkin berontak, saudara. Karena engkau tahu begitu berontak, kau tidak dapat berkat. Ada banyak orang, saudara, dia tidak pernah cerdik. Ada pendeta, saudara, di tempat yang kami layani di Kalimantan. Saudara, dombanya, saudara ya, satu pindah ke yang lain. Terus kemudian dia bawa batu, saudara ya, melabrak tuh pendeta. Menurut saudara ini cerdik atau goblok? Goblok, saudara ya. Saudara, dengan itu semua orang tahu betapa tidak dewasanya. Semua orang tahu betapa, saudara ya, dia itu tidak punya karakter ilahi. Dan setelah dia buat itu, maka semua jemaatnya malu dan pindah semuanya. Ini ya itu. Ada lagi hamba-hamba Tuhan, saudara. Karena hal kecil meledak marah, saudara. Saya suka, kalau udah lihat begitu saya senyum, saya bilang ini. Aduh, Bu ya kalau marah tuh mikir dulu. Karena kalau kamu meledak marah, ya, ujungnya saudara akan membawa orang kan menertawakan dan berkata, ya, siapa dia? Dia tidak punya pengendalian diri. Saya masih ingat waktu itu, saudara. Saya bersyukurlah, saudara. Tuhan itu selalu menghalangi saya dan membuat saya menjadi semakin indah. Saya tuh pesen lotek, saudara, di mall. Terus saya udah pengen cepet-cepet, sudah capek, sudah habis pelayanan, mau pulang, saudara. Saya dapat nomor itu nomor 6, saudara. Kemudian saudara yang dipanggil tuh nomor 7, nomor 8. Akhirnya saya enggak kuat, saya tanya ngomong gini, Mas, saya ini nomor 6. Kenapa yang dipanggil nomor 7, nomor 8? Terus dia bilang, oh soalnya begini Bu, kami ini lagi bikin semua rujak. Jadi nomor 7, nomor 8 yang rujak dipanggil semuanya. Ya, dan ibu kan maunya lotek. Lotek itu nanti. Oh ya sudah. Tapi setelah menunggu 1 jam, saudara ya, tetap tak dipanggil, saudara. Maka naiklah saya, saudara ya. Dan saya bilang begini, apakah dari tadi terus rujak? Saya bilang begitu ya. Atau mungkin gado-gado sehingga loteknya tidak dipanggil. Saya bilang, Mas yang adil dong. Ya. Saya sudah nunggu 1 jam, tapi untung saya nanya baik-baik, saudara. Walaupun sudah naik itu. Dan saudara bilang, iya Bu, ya memang yang pesan lotek cuma 1 Bu, jadi nunggu katanya. Jadi rupanya antara ya saudara, karena yang pesan lotek cuma 1, yang lain pesannya banyak, saudara ya. Ya udah saya nunggu. Tapi setelah nunggu lagi, saudara saya udah gak sabar lah, sudah 1,5 jam cuma nunggu lotek. Ya kalau 1,5 jam nunggu emas gue rela lah ya. Tapi kalau 1,5 jam nunggu lotek, sorry lah ya. Mendingan makan yang lain nih saudara ya. Jadi saya sudah datang ke situ, saya cuma mau bilang begini. Sorry ya, saya enggak jadi beli ya. Sudah terlalu lama lah saya nunggu, saya mau pulang. Tapi ini jujurnya sudah naik. Saya ngomongnya begini, Mas loteknya kapan lagi? Kalau masih lama, ya saya sudah ngomong gitu, masih lama. Tiba-tiba yang di dalam bilang begini, Ibu Iin ya? Terus saya bilang, Bu saya tuh dengerin khotbah Ibu ya. Dia bilang gini, saya memang enggak pernah lihat mukanya Bu. Tapi dari nadanya saya langsung tahu Ibu Iin ya. Bu maaf ya Bu, tadi saya di belakang enggak dengar katanya gitu ya. Saya bilang, untung gua belum marah.
Coba saya marah di situ. Habis itu tidak ada satu penggemar saya hilang lenyap. Coba saya meledak. Dia berhenti pinjam kaset khotbah saya atau beli kaset khotbah saya. Dia akan begini, percuma dengerin orang katanya, yang cuma bisa ngomong, tidak bisa melakukan, kan begitu. Saudara, makanya saya berkata, untuk membuat semuanya, saudara harus cukup cerdik, saudara. Dan saudara harus minta dan belajar. Cerdik itu tidak bisa jadi otomatis. Saudara, saya bersyukur bahwa sejak saudara ya, dari saya umur 10 tahun, bahkan mungkin lebih kecil dari itu, saya sudah baca buku itu setiap hari, saudara, sampai hari ini. Saudara, dan saya tahu itu bagian daripada saya belajar untuk menambah kecerdikan. Berapa banyak dari kita belajar, baca buku, belajar. Kalau ada waktu nonton sinetron, itu kan tidak tambah pintar, tambah goblok. Baca. Saudara, saya itu hari-hari ini makin ke daerah, makin terpesona dan makin kegi dan makin nyampur, saudara ya. Bayangkan saudara, saya pergi ke Pati dan sampai di sana saudara, itu tuh satu daerah tuh dikuasai semua sama Madura, saudara. Tukang sate, tukang gorengan, tukang apa tuh semua Madura, saudara. Terus kemudian saya ngomong begini, kok bisa ya? Orang Madura kok di mana-mana ya, saya bilang begitu. Terus kemudian dia bilang, Bu, Ibu akan lebih kaget lagi. Terus saya tanya, kenapa kok bisa lebih kaget lagi? Saya ini punya teman Bu, orang Madura, tokoh Madura asli. Terus saya tuh ngomong begini, Pak, kok orang Madura itu di mana-mana? Ya, terus dia bilang gini, apa sih rahasianya? Orang Madura itu sampai di Jawa di mana-mana, sampai di Jawa Barat dari ujung ke ujung. Ada orang Madura dan semuanya ada sate, ada ini hampir banyak sekali yang menguasai perekonomian. Saudara, dan orang Maduranya ini tokoh ngomong begini. Oh, saya belajar, saya baca buku-bukunya, saya beli dari luar negeri. Dia tanya, beli buku apa? Buku bagaimana berdagang model orang Yahudi. Yang Kristen gak pernah belajar kan? Saudara, dia bilang kami belajar. Karena kami sudah pelajari di seluruh dunia yang menguasai duit orang Yahudi. Dan kami beli. Dia bilang, buku-buku di Indonesia tidak ada. Dia bilang, kami beli bahasa Inggrisnya. Bagaimana cara membuat satu bangsa tidak ada yang miskin. Saudara, dia berkata, kami tahu itu satu bangsa tidak ada yang bodoh. Saudara, orang Yahudi itu mengerikan dalam tanda kutip hebatnya, saudara. Bayangkan saudara ya, yang umur 30 tahun, 80% S1 ke atas. Saudara, mereka tidak ada pengangguran dan tidak ada yang miskin, yang Yahudi asli. Yang disupport, yang dikasih istilahnya bantuan itu Palestina, saudara, atau orang pendatang, atau saudara Yahudi campur. Tapi yang mereka yang masih dihitung Yahudi asli, saudara, yang disebut Yahudi asli itu yang mamahnya Yahudi. Saudara, mereka itu hitungannya mamahnya. Kalau mamahnya Yahudi dan masih membawa semua tradisi Yahudi, maka dia disebut Yahudi asli. Tapi kalau papanya Yahudi, saudara ya, tapi mamahnya orang-orang lain, itu masih diragukan, saudara. Dan kemudian saudara kan bisa cuma diaku anak, gitu kan. Tapi kalau mamah yang melahirkan itu kan tidak bisa, saudara. Kemudian saudara, yang disebut Yahudi asli adalah mereka yang harus bisa Taurat. Saudara ya, maksudnya apal Taurat ini apal, saudara. Dan mereka mengikuti peraturan, mereka dipersembahkan, mereka diberkati, saudara. Diserahkan pada waktu mereka masih kanak-kanak. Baik itu perempuan maupun laki-laki, itu yang disebut Yahudi asli. Dan yang disebut Yahudi asli tidak ada satupun saudara yang miskin. Tidak ada satupun saudara yang bodoh. Saudara, mereka 80% S1 ke atas. Saudara, dan dia berkata, kami belajar. Salah satu yang hebat dia bilang, orang Yahudi asli tidak akan pernah memakan saudaranya sendiri.
Orang Yahudi asli tidak akan pernah menipu saudaranya sendiri. Dan dia berkata, mereka punya sistem saudara begini. Misalnya saudara ini jadi tukang sate ya, dan ini ditiru sama orang Madura sekarang. Saudara-saudara jadi tukang sate dan saudara berhasil. Sampai saudara punya rumah. Sampai saudara ini sudah punya gerobak 5 misalnya. Maka saudara harus dan wajib ambil 1 orang di asli Madura yang miskin, hidup dengan engkau, dilatih dengan engkau, dikasih duit sama engkau, sampai orang ini jadi tukang sate lagi di tempat lain juga berhasil. Dan nanti kalau tukang sate ini berhasil, dia tidak usah bayar apapun ke saudara. Tapi dia punya kewajiban, ambil lagi orang kampung, didik lagi, hidup sama mereka. Ya, mulai dari motongnya sate, nusuknya, bakarnya, jualnya, ngitungnya. Dan harus ditungguin sampai orang itu jadi. Orang itu jadi dilepas. Dia wajib lagi ambil 1 lagi. Dengan cara itu tidak ada satupun orang Yahudi yang miskin. Coba bayangkan kita. Bukankah Yesus berkata kita untuk memuridkan? Bukankah kita disuruh belajar? Yesus berkata belajar kepadaku. Tapi kita seringkali tidak mau belajar. Kita juga tidak mau memuridkan. Sehingga begitu banyak orang Kristen yang miskin. Saya sedih sekali. Begitu saya ke Kalimantan dan Sulawesi lebih lagi. Saudara ke NTT, ke Irian, itu semua gantian. Bukan dikuasai Madura tapi Makassar. Saudara, dan mereka kuasai semua sampai Papua, saudara semua dikuasai. Dan begitu saya ketemu dengan orang-orang di Makassar. Dan salah seorang berkata, Bu, ibu tahu enggak pegangan orang Makassar? Saya berkata, apa? Ilmunya apa sih Pak? Sampai menguasai bahkan sampai ke Pontianak, kemana-mana semua orang Makassar. Dan dia bilang, kalau ibu pergi ke rumahnya orang Makassar, pemimpin-pemimpinnya, bukunya itu semua ilmu perang Cina. Ilmu dagang Cina. Orang Makassar belajar semua dari orang Cina. Orang Madura hebat belajar dari orang Yahudi. Saudara, yang gawat orang Kristen gak belajar dari siapa-siapa. Saudara, dan hari ini saya cuma, besok kita akan sambung. Hari ini saya cuma sampai di sini. Saya mau berkata, kita butuh kecerdasan. Besok saya akan sambung dengan kekuatan yang di dalam. Dan saya rindu sungguh tahun ini menjadi tahun benar-benar terobosan. Setiap dari kita akan melihat bahwa janji Tuhan menjadi kenyataan. Saya tuh lihat saudara buat diri saya sendiri, Tuhan benar tidak berutang. Saya sesungguhnya saudara buat ke daerah itu sudah keluar cukup banyak. Dan saya keliling kemana-mana saudara. Tapi terus kemudian Tuhan berkata, ya bangun rumahmu. Saya bilang Tuhan lagi butuh duit banyak, lagi perang, ngapain bangun rumah? Tuhan bilang sama saya, kalau kamu sedang membangun rumahku, kata Tuhan, di seluruh Indonesia, masakan aku tidak membangun rumahmu? Saudara, akhirnya saya bilang oke, saya bangun. Walaupun saya hitung-hitung saudara, rumah saya itu dulu kena banjir sudah 2-3 kali. Jadi sekali ini saya bangun buat dinaikin saudara ya, dinaikin 1,5 meter. Kalau saudara bilang, Bu, apa tidak lagi punya iman untuk menahan banjir? Bukan saudara. Karena saya tahu kata Alkitab. Alkitab berkata akhir zaman banjir akan datang. Ya. Karena itu sebelum itu terjadi saya naikin rumah saya saudara ya. 1,5 meter. Saudara, dan kemudian Tuhan bilang suruh bangun, suruh naikin. Saya naikin lah saudara ya. Jadi sekarang rumah saya saudara paling tinggi saudara sejalanan. Tinggi di atas rata-rata. Saudara, dan kemudian saya bilang Tuhan tak hitung-hitung tidak cukup deh budgetnya. Ya untuk bangun semuanya tidak cukup. Tapi Tuhan bilang, sekali lagi dia bilang, kalau engkau bangun rumahku di seluruh Indonesia, masa aku tidak bangun rumahmu? Dan sampai hari ini saudara saya lihat yang ajaib. Orang tuh berebut saudara ya, membangun rumah saya.
Saudara yang satu ngomong begini, Bu keramik dari saya, Bu beton dari saya, Bu pintu dari saya, ya Bu lemari dari saya. Sampai ada yang berkata, waduh terlambat kok sudah ya keramiknya separuh sama orang lain. Jadi sampai tak bagi-bagi saudara. Karena berantem saudara ya. Semuanya mau dari dia saudara. Saudara saya bilang ini, udah supaya adil. Yang teras kamu, ya yang ruang ini siapa gitu ya saudara. Terus kamar juga, Bu kamar tidur saya ya. Saya mau memberkati saudara. Saya berkata Tuhan, benar engkau itu benar-benar. Dan tidak cuma itu saudara ya. Tuhan berkata, engkau pergi keliling, aku juga ganti mobil. Saudara mobil saya juga diganti, Tuhan walaupun belum datang, tetap kijang, saudara ya. Beberapa orang berkata, kenapa enggak ganti yang lain? Saudara saya, teman saya ini sebelum menggantikan buat saya, saudara dia sudah coba pelajari yang lain. Saudara dia coba cari X-Trail, Nissan dan sebagainya. Dan ujungnya saudara buat orang seperti saya, yang pergi ke daerah, yang jalanannya haleluya saudara ya. Yang kemudian saudara masuk ke gang-gang, cuma satu yang cocok, kijang tiada duanya. Dia berkata, Bu saya sudah cek ya, kalau ibu ambil beberapa mobil ini dia tidak bisa. Begitu masuk ke jalanan yang lubang-lubang ya, itu dia akan kelemahannya di situ. Nanti problem Bu, dengan shockbreakernya, problem dengan segalanya. Ada beberapa itu terlalu lebar Bu, masuk ke gang-gang itu tidak bisa. Sampai dia cek, ternyata ukuran, kalau saudara masuk ke gang-gang, ukuran minimal dari gang adalah ukuran kijang. Saudara ya. Jadi dia berkata aman Bu kalau kijang. Masuk ke pelosok manapun ya, itu sudah jadi standar nasional ya. Saudara, jadi saya berkata ya sudahlah, memang kijang tiada duanya. Itu Kidung Agung saudara ya. Tuhan berkata dia membuat kakiku seperti kijang menginjak gunung-gunung batu. Saudara, yang mau Jaguar, yang mau Alphard terserahlah ya. Panggilan kita berbeda-beda saudara. Saya tak jadi kekasih Tuhan forever and forever. Saudara, kita tidak boleh tidak boleh iri saudara dengan panggilan orang lain. Saudara, saya pernah bilang begini, pada waktu itu Ibu Nani saudara pergi ke daerah, terus kemudian bannya kempes saudara. Dan kemudian di daerah itu saudara dia naik Mercy kan. Sedaerah itu tidak ada yang bisa membuka bannya saudara. Karena Mercy saudara ya, mereka bilang kalau kijang kami bisa, kalau Mercy kami tidak bisa saudara. Saudara, dan ujungnya sampai pokoknya ribet banget sampai akhirnya saudara ya. Untuk bisa membuka dan mengganti bannya saudara, itu dia mengeluarkan dana 2 juta. Terus begitu itu terjadi ya, saya bilang begini sama Bu Nani, itulah sebabnya kenapa saya tetap menyintai kijang. Saya berkata itu panggilan ya, itu salah satu harga dan salah satu jatah raja-raja. Ganti ban aja 2 juta ya. Saya bilang udahlah. Enakan kijang saudara, praktis semua tukang ojek manapun, tukang ban manapun tahu membuka bannya saudara. Saudara, saya berkata Tuhan itu baik, sangat baik saudara. Buat setiap kita, mari bersyukur karena ada yang ajaib. Ya, ada yang ajaib. Saya hari-hari ini sedang melihat yang ajaib. Saya sungguh-sungguh hati saya ini sampai berkata Tuhan, tidak habis-habisnya kemurahan-Mu. Benar-benar tidak habis-habisnya. Saya rasakan setiap tetes daripada kemanisan Tuhan sedang Tuhan curahkan. Saudara, mari, saya sedang senang lagu kalau ku hidup bagimu. Mataku tetap tertuju padamu. Saudara, saya berdoa kita nyanyikan lagu ini supaya hari-hari ini mata kita tertuju buat Tuhan. Saudara, tidak ada satupun yang akan bisa membuat kita ya dan mengalihkan pandangan kita kepada yang lain. Karena kita tahu tujuan hidup kita untuk Tuhan.